kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Tifani Hasim LLPDC, silakan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat adalah yaitu pembinaan kepegawaian dengan tema sosialisasi Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 sebagai kelanjutan dari Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kemudian waktunya mengambil waktu 3 hari Bapak, yaitu tanggal sesuai dengan di banner 31 Januari sampai tanggal 2 Februari 2022. Adapun jumlah peserta seluruhnya adalah 100 peserta. Namun karena kita pecah menjadi 3 hari, maka hari ini yang kita undang pesertanya adalah 40 peserta. Sisanya nanti akan dipecah menjadi 2, besok 30, lusa 30. Dikandung maksud bahwa sosialisasi SKP ini karena hal yang sangat penting SKP itu, maka supaya efektif maksud kami, sehingga kita pecah dengan volume peserta yang tidak langsung kolosal 100 orang, sehingga kita pecah menjadi 3 hari. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik, dengan ikhtiar kita pecah seperti ini, mudah-mudahan efektif dan efisien. Adapun kegiatan ini, mohon maaf, tujuannya adalah kita memberikan suatu penjelasan atau elaborasi kepada pegawai akan pentingnya daripada SKP. Jadi SKP itu merupakan alat yang nanti bisa menjamin objektivitas pembinaan kepada PNS yang dilakukan berdasarkan prestasi kerja. Ini harapan kami. Kemudian di dalam kegiatan ini berdasarkan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, itu dari kepegawaian SUBAGEU. Ini hasil dari sosialisasi SKP yang dilaksanakan oleh kantor wilayah yang dilaksanakan kemarin pada bulan Desember 2022, sehingga kita diseminasikan kepada para bapak, para ibu, para pegawai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber bisa kita pahami, dan kami harapkan kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan arahan, memberikan nasihat kepada kami semuanya, sehingga SKP pegawai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb nanti bisa terselesaikan dengan baik, semuanya terupload di Sipak 5, sehingga kita tidak punya tanggungan untuk SKP itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Yang terhormat Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati para kasih dan penyelenggara
dan narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Analis Kepegawaian Bapak Hasan, serta Bapak Ibu semuanya peserta kegiatan ini yang terdiri dari selain pejabat internal juga ada beberapa pihak dari internal, kemudian ada perwakilan dari Jawa, kepala KUA, kepala-kepala madrasah negeri beserta KPU dan undangan-undangan yang lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini di awal tahun, walaupun sudah agak ke tengah sedikit karena sekarang sudah bulan Februari, kita bisa melaksanakan acara ini, di mana acara ini adalah sesuatu yang sangat urgent, sangat penting dan menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan, harus kita perhatikan kaitannya dengan status kita sebagai pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan banyak informasi nanti kita bisa serap yang nanti bisa ditularkan oleh jajaran pimpinan ini ke seksi atau tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya sholawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kejiwaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi bahwa SKP ini penting karena sasaran kinerja pegawai ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan, yang kalau dalam teori manajemen itu adalah pada tataran planning. Planning ini adalah fase pertama yang harus dilakukan ketika seseorang atau sebuah organisasi akan melakukan sebuah atau akan menjalankan organisasinya, akan bekerja sistemnya untuk mencapai sebuah tujuan. Kita semua mungkin sudah sangat mampu, sangat paham bahwa ada 4 fase. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga executing, yang keempat controlling. Jadi POAC, POAC, bukan PKC berarti. Yang ketawa ini ngerti. POAC. Yang pertama planning, merencanakan, kemudian yang kedua organizing, mengorganisasikan, yang kedua mengaktualisasikan, kemudian yang terakhir controlling adalah mengkontrol dan mengevaluasi. Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa antara perencanaan dan pelaksanaan itu adalah persentasenya 60-40. 60 perencanaan, 40 pelaksanaan, baru tujuan akan tercapai. Tetapi kalau hanya direncanakan 60 tetapi tidak dilaksanakan plus 0, maka hasilnya adalah 0. Ini artinya bahwa perencanaan memegang porsi yang cukup besar dan cukup penting dalam sebuah proses pencapaian tujuan. Tujuan kita adalah melayani masyarakat di bidang keagamaan sesuai seksi masing-masing. Kalau di madrasah ya berarti pendidikan dikomandani oleh Kasih Penpan. Untuk kepegawaian, kesekretariatan, administrasi, humas dan sebagainya dikomandani Bapak Kasubag TU dan yang lain juga seperti itu. Nah, maka kemudian sebuah perencanaan ini betul-betul sangat menentukan bagaimana nanti kita 1 tahun ke depan di tahun 2023 ini. Namun demikian, kita sambil mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya. Jadi merencanakan tahun 2023 sambil mengevaluasi tahun sebelumnya. Jujur, kita semua termasuk saya masih mempunyai paradigma lama dalam bekerja sebagai PNS atau dalam program apa. Paradigma lama itu apa? Tawakal yang tidak pada tempatnya. Sehingga ketika ditanya, tahun ini kamu akan kerja apa? Atau mau? Jangan lupa. Ada yang masuk pokoknya gitu ya. Bapak Ibu, tawakal orang awam dengan tawakalnya PNS beda. Tawakalnya orang awam adalah tawakal yang membabi buta. Yang penting berangkat, urusan ketunggulan. Tetapi lantas kemudian kita ingat, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau kemudian PNS tawakalnya sama dengan orang awam, maka kemudian tidak ada bedanya. Nah, kita
kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani masyarakat di Kementerian Agama, maka tawakalnya harus berstruktur. Tawakalnya harus lebih profesional, tawakalnya harus lebih terarah. Bagaimana kita rencanakan? Bukan berarti kita ngatur Tuhan, tidak. Tetapi di situ kita mempunyai target-target yang harus terpenuhi. Ini secara material, Bapak Ibu. Secara formil, ada administrasi yang harus kita penuhi. Karena dalam kepegawaian, sesuatu kan harus ada evidence, ada buktinya. Kalau kita kerja, maka kerja itu harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan laporan kinerja. Kalau kita merencanakan sesuatu dan melaksanakan, maka itu harus ada laporan. Sebanyak apapun laporan tanpa evidence, itu dianggap tidak ada. Nah, sisi formil ini yang sekarang kita garap. Kita harus maklum ya, karena memang perkembangan itu sangat cepat, maka SKP ini berubah-ubah. Sehingga tahun 2021 itu kita 2 kali membuat SKP dengan 2 model yang berbeda. Jadi pertengahan tahun dan akhir tahun, sehingga kemudian tahun berikutnya berubah lagi, terus berubah seperti itu. Perubahan ini bukan karena memang kita ada tahunan sehingga berubah-ubah ini tidak. Ini memang karena disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan perkembangan. Tujuannya satu, bagaimana kinerja kita, bagaimana tugas kita itu dapat terplanning dengan baik, dan akhirnya nanti di akhir tahun akan bisa terevaluasi dengan baik, dan akhirnya akan nilai di situ. Begini Bapak Ibu, secara jujur harus kita akui bersama bahwa kita seringkali tidak mensakralkan status kita sebagai PNS. Tidak sakralnya bagaimana? Sisi yang salah satunya adalah sisi yang kita sentuh itu hanya material dan kerja. Target capaiannya apa? Kemudian kegiatan yang dilaksanakan apa? Seringkali kita malah tidak mengerti. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, lewat perencanaan itu kemudian mencanangkan kegiatan ini, sosialisasi tentang bagaimana menyusun SKP yang benar. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat, terutama jajaran pimpinan yang hadir pada saat ini, maka Bapak Ibu mungkin nanti bisa berdiskusi dengan stafnya, berdiskusi dengan orang bisa dimintai tolong untuk melakukan atau menyusun SKP ini. Dan sekarang sudah sangat terstruktur Bapak Ibu. SKP ini sudah di-online-kan. Walaupun mohon maaf sekali lagi bahwa ini evaluasi untuk kita semua. Ada yang sebaliknya, sisi formalnya sangat diperhatikan, tapi sisi materialnya nggak ada. Rajin sekali bikin laporan kinerja, tetapi kerjanya apa? Ya bikin laporan itu. Sehingga yang tercapai hanya secara formil saja, secara material tidak tersentuh sama sekali. Padahal idealnya materialnya dilakukan, formil juga. Secara material kita bekerja, formilnya kita laporkan secara verbal, dilengkapi dengan material. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita evaluasi bersama apa yang sudah kita kerjakan, dan juga apa yang sudah saya kerjakan. Karena sudah 1 tahun ya saya di sini, tanggal 26 Januari kemarin itu persis 1 tahun, dan masuk saya di sini tanggal 2 Februari. Kita coba flashback ke belakang, kira-kira apa yang kurang dalam pelaksanaan tugas-tugas kita, dalam amanah yang Allah berikan kepada kita untuk melayani masyarakat. Insya Allah dan pastinya kalau kita lebih serius menjadi PNS, barokahnya lebih besar. Gaji saya habis, pasti ditanggung oleh Allah. Dengan cara apa? Ya nggak tahu ya. Karena rezeki itu Allah yang urus, bukan kita. Urusan kita itu adalah jari tangan kan ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada banyak hal yang bisa kita perbaiki dibandingkan tahun 2022 yang kemarin. Dan mohon dengan hormat, karena ini adalah jajaran pimpinan,
Maka apa yang kita sampaikan di forum ini, apa yang dibahas di forum ini sebisa mungkin nanti ditularkan di bagian masing-masing. Jadi kita pastikan bahwa seluruh BNS paham bagaimana SKP, apa dan bagaimana SKP, dan bagaimana cara menyusun SKP tersebut. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami aturkan terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu mendampingi saya dengan Kasubag dengan para kasih melaksanakan bimbingan, melaksanakan layanan keagamaan pada masyarakat ini. Dan mohon maaf mewakili jajaran pimpinan di kantor Kementerian Agama apabila ada hal-hal layanan, komunikasi, sikap yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap mohon masukan untuk Bapak Ibu kira-kira apa yang harus kami lakukan supaya Kementerian Agama, organisasi kita, lembaga institusi kita ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Rangkaian acara pembukaan sosialisasi implementasi Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 sasaran kinerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi, lebih pada organisasi, karena kalau kita SKP kita itu intervensi dari atasan kita intervensi lagi dari atasan kita juga. Kalau dulu lebih walaupun pimpinan belum selesai duluan, maka kita tidak masalah buat duluan karena individual. Kalau sekarang dari perkim kemudian diintervensi, kemudian menjadi SKP Kanwil, dari Kanwil kemudian diintervensi oleh Tan Kemenak, dari Tan Kemenak kemudian kasih, kemudian ke staf JFU dan apa Japel dan fungsional tertentu. Itu. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kita bisa memilih kuantitatif dan kualitatif. Kita sepakati nanti apakah kita kualitatif atau kuantitatif, biar seragam sehingga kita bisa mudah untuk mengecek ini apa sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, kalau kita lihat dari contoh yang diberikan oleh BKN, sangat sederhana sekali. Yang kita cetak hanya 4 lembar, 4 sampai 5 lembar. Jadi yang kita upload ke tipe kelima itu hanya penilaian saja, formnya tidak perlu, cukup penilaian saja. Jadi tidak terlalu besar nanti ukurannya ketika kita upload ke Simpang. Kemudian yang terpenting lagi, kalau kita mengikuti contoh format yang dari BKN, maka tidak perlu tanda tangan dari atasan penilai. Jadi yang pengawas itu tidak perlu ke Kanwil, termasuk ke yang kepala KUA tidak perlu ke Kanwil. Ini yang mungkin berbeda, yang dari teman-teman kemarin memang dari yang sempat di-share dari Kanwil itu memang tidak perlu itu, sehingga tidak terlalu ribet lah perjalanan SKP ini. Dan saya rasa pun pembuatannya juga tidak terlalu ribet karena kita cukup mengintervensi dari atasan kita. Kalau misalnya kalau dulu itu mengintervensi dari Penma, ya, dari Penma, kemudian kalau penghulu dari Dimas, penghulu dan penyuluh dari Dimas. Itu mungkin nanti kami sudah siapkan sesungguhnya format itu di paling kiri itu sudah ada perkim dari kepala Kemenak, tinggal kita mengintervensi dari perkim itu. Namun itu secara umum, nanti mungkin secara detail dijelaskan oleh Pak Analis. Monggo, Nur Hasan. SKP ini mungkin kita bertanya-tanya bahwasanya kita di tahun 2021 mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam pembuatan SKP. Bahkan juga dipusingkan dengan membuat 2 periode, yaitu
periode per 6 bulan dengan menggunakan PP 46 tahun 2011 dan kemudian yang berdasarkan PP 30 tahun 2019. Nah, untuk saat ini kita dibenturkan lagi di mana di PP 30 tahun 2019 itu kemudian dispesifikasikan dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021, di mana juga Kementerian Agama membuat juga KMA 912 tentang sistem manajemen kinerja PNS di Kementerian Agama. Dan untuk yang di Permenpan nomor 6 ini tahun 2022 ini juga mengagetkan lagi bahwasanya kok ada SKP lagi, di mana pada waktu kita di tahun 2021 yang kita pikir bahwasanya kita membuat 2 periode penilaian kinerja PNS, namun dengan harapan kita di tahun 2022 ini kita berjalan mulus hanya membuat 1 periode penilaian, yang mungkin teman-teman mengalami kesulitan ketika mengupload ke aplikasi Simpek 5 ataupun My SHPK pada waktu itu dengan kapasitas lembar yang begitu banyak. Tapi untuk yang sekarang ini malah semacam diperingkas lagi. Mungkin saya kasih simpelnya, mungkin hanya sekitar pembuatan SKP ini hanya ada 4 sampai 5 lembar aja. Tapi yang diupload itu adalah seperti yang dikatakan Benny tadi, hanya di pada form penilaiannya, tapi di SKP-nya itu tidak dibuat. Tidak usah dilampirkan, diupload kasarnya. Nah, ini kami menyampaikan di sini ada pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022. Ini bahasanya sudah pengelolaan kinerja pegawai ASN. Nah, ini sesuai dengan di banner bahwasanya di sini adalah bahasanya SKP lanjutan. Nah, sebenarnya kemunculan dari Permenpan ini adalah kalau pada di KMA 912 itu bahasanya adalah sistem manajemen kinerja PNS di Kementerian Agama. Untuk di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 yaitu tentang